Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Fikri dengan NPM saya yaitu 2359201022. Di sini saya membuat video presentasi menganalisis data menggunakan EDA dengan tema yang saya ambil yaitu prediksi harga laptop Intel dengan Nearest Neighbors KNN berdasarkan spesifikasi laptop. Pada proyek kami yang berjudul prediksi harga pasar laptop Intel dengan Nearest Neighbor, berdasarkan spesifikasi laptop, kami menggunakan algoritma Canary Snakebore sebagai pendekatan utama dalam membangun model prediksi. Algoritma ini adalah metode machine learning yang populer dalam tugas klasifikasi dan regresi. Dalam konteks kami, KNN digunakan untuk memprediksi harga pasar laptop berdasarkan spesifikasi laptop yang diberikan. Konsep dasar KNN adalah mencari tetangga terdekat, nearest neighbors, dari data yang ingin diprediksi berdasarkan jarak dengan data pelatihan yang telah diketahui labelnya. Lalu daftar isi atau penjelasan yang akan dijelaskan yaitu ada langkah kerja, import library, load data harga laptop, sampai melakukan koreksi nilai K dengan menggunakan nilai K terbaik berdasarkan hasil dari album method. Landasan teori. Prediksi harga pasar laptop Intel menggunakan algoritma KNN didasarkan pada konsep pembelajaran terawasi, supervised learning. Dalam machine learning, dalam pembelajaran terawasi, kita menggunakan dataset yang terdiri dari pasangan fitur dan label harga pasar laptop. Fitur-fitur laptop seperti ukuran RAM, kapasitas penyimpanan, tipe prosesor, dan fitur-fitur lainnya digunakan sebagai input untuk memprediksi label yaitu harga pasar laptop. Langsung saja ke langkah kerjanya. Langkah pertama yaitu menentukan jumlah tangga terdekat K yang akan dipertimbangkan sebagai dasar klasifikasi. Langkah kedua yaitu menghitung jarak antara data baru terhadap semua titik data dalam dataset. Langkah ketiga mengurutkan jarak data pada langkah kedua dari kecil sehingga ke besar. Lalu ambil titik data dengan jarak terkecil sejumlah K titik. Langkah keempat yaitu menghitung jumlah titik data K pada setiap kelas atau kategori. Langkah kelima masukkan data baru ke kelas dengan jumlah K terbanyak. Langkah paling awal yaitu mengimport library yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan Pandas untuk memanipulasi data, lalu Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data yang informatif. Ketiganya adalah fondasi utama dalam analisis data menggunakan Python. Yang kedua yaitu mengimport dataset, lalu menampilkan dataset dengan 8 kolom dan 150 baris. Membersihkan data yang tidak lengkap. Data di dunia nyata seringkali tidak sempurna. Di sini saya menggunakan drop null untuk menghapus baris yang memiliki data kosong. Ini adalah langkah pembersihan sederhana namun penting untuk memastikan model kita nanti tidak error. Setelah dibersihkan, saya jalankan describe lagi untuk memastikan data sudah lengkap dan siap diolah. Nah, ini adalah menampilkan tipe datanya. Di sini tipe data integer dan float untuk diolah selanjutnya. Lalu mendefinisikan input output data yang menggunakan tipe data integer dan float. Di sini variabel X-nya menggunakan features yang berisi merek, prosesor, RAM, storage, display, berat, dan baterai. Lalu variabel Y-nya atau hasil menggunakan fitur price. Lalu mempersiapkan data untuk pemodelan. Langkah kelima yaitu membagi data untuk training dan validasi. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam machine learning. Dataset kita bisa menjadi dua. Dataset kita dibagi menjadi dua.
80% data training untuk mengajari model dan 20% data testing untuk menguji seberapa baik model tersebut pada data baru. Pembagian ini mencegah model hanya menghafal data yang ada, sebuah masalah yang disebut overfitting. Membangun machine learning model dengan algoritma Canary Snake Board. Model pertama yang akan kita bangun adalah Canary Snake Board atau KNN. Di sel ini kita tidak hanya melatih modelnya, tetapi juga langsung mengimport berbagai metrik evaluasi seperti MAE, kemudian MSE dan R-squared untuk mengukur kinerjanya. Lalu menentukan nilai K terbaik menggunakan metode elbow. Apa sih K itu? Atau tetangga terdekat? Secara sederhana, tetangga terdekat adalah jumlah data yang terdekat yang dimintai pendapat untuk menentukan prediksi bagi sebuah data baru. Ini adalah parameter utama dalam algoritma Canary Snake Board atau KNN. Analogi sederhananya yaitu kita menebak harga laptop. Bayangkan Anda ingin menebak harga sebuah laptop baru yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda hanya tahu spesifikasinya, misalnya RAM, lalu storage-nya. Untuk menebak harganya, Anda menggunakan metode tetangga terdekat. Yang pertama, Anda memutuskan untuk bertanya pada 3 K atau 3 tetangga terdekat, laptop lain yang spesifikasinya paling mirip dengan laptop yang akan Anda beli. Lalu selanjutnya mencari tetangga terdekat. Anda mencari di database dan menemukan 3 laptop yang spesifikasinya paling mendekati. Mereka adalah 3 tetangga terdekat atau K3. Lalu selanjutnya tetangga tersebut akan dimintai pendapat. Anda melihat harga dari ketiga tetangga tersebut dan dibandingkan, dan terakhir membuat prediksi untuk memprediksi harga laptop baru. Anda mengambil rata-rata dari harga ketiga tetangga tersebut. Mengapa memilih K yang tepat itu penting? Pemilihan nilai K sangat penting atau krusial karena menentukan bagaimana model akan membuat keputusan. Jika K terlalu kecil atau hanya dimintai satu pendapat saja tetangganya, model menjadi sangat sensitif terhadap data yang aneh atau noise. Jika satu-satunya tetangga yang dilihat kebetulan sangat mahal atau sangat murah, prediksinya akan langsung salah. Model ini menjadi tidak stabil. Lalu jika K terlalu besar atau dimintai pendapatnya terlalu besar, misalkan 50K, model akan mempertimbangkan tetangga yang sebenarnya tidak terlalu mirip. Prediksinya akan menjadi terlalu umum dan tidak akurat karena dirata-ratakan dari terlalu banyak data yang berbeda. Itulah mengapa Anda menggunakan elbow method pada grafik sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menemukan titik tengah atau nilai K yang paling ideal. Tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu umum sehingga model dapat memberikan prediksi yang paling akurat. Nah, kode di sel ini pada dasarnya melakukan sebuah eksperimen. Ia melatih model KNN berulang kali dengan nilai K yang berbeda dari 1 sampai 10, dan di setiap perulangan ia menyimpan nilai error MSE-nya. Nah, ini adalah hasil eksperimen tadi. Kita visualisasikan dalam grafik ini. Sumbu X adalah nilai K yang kita coba dan sumbu Y adalah tingkat kesalahan atau MSE. Perhatikan polanya saat K1 errornya sangat tinggi. Lalu error menurun drastis hingga K5. Setelah K5 penurunan error menjadi sangat landai dan tidak signifikan lagi. Titik di mana kurva membengkok seperti siku inilah yang disebut elbow point. Grafik ini dengan jelas menunjukkan bahwa K5 adalah nilai optimal untuk model kita karena memberikan error terendah sebelum performanya tidak lagi meningkat secara drastis.
Nah, lalu di sini memperoleh nilai dan membangun model K terbaik. Di sini ada outputnya, nilai K terbaik adalah 6. 6, nilai K terbaiknya adalah 6. Ini paling paling turun dia atau grafiknya paling turun. Lalu yang 10 menampilkan tes prediksi berdasarkan MSE. Di sini, menampilkan 10 hasil prediksi vs harga aslinya. Nah, di sini prediksinya, contohnya di sini, prediksi yang pertama yaitu 17.780.000. Harga aslinya 15.639.000, jadi sekitar 2 juta selisihnya. Kemudian prediksi kedua 8.721.000 dan harga asli 8.300.000, berarti sekitar 400. Nah, setelah model kita latih, kita bisa lihat performa nyatanya. Sel ini membandingkan harga prediksi dari model dengan harga asli dari data testing. Kita bisa lihat angka-angkanya cukup berdekatan. Nih, selisihnya cukup berdekatan, tidak terlalu jauh. Yang menandakan model kita ini berjalan dengan cukup baik. Lalu di sini adalah tabel hasil perbandingan model di bagian paling bawah. Tabel ini merangkum semuanya. Tentu saja KNN bukan satu-satunya model. Saya telah mencoba membandingkan beberapa model dan melatih beberapa model lain seperti linear regression, random forest, dan gradient boosting untuk menentukan yang terbaik. Tabel ini merangkum semuanya. Kita membandingkan model berdasarkan MSE dan MAE-nya. Semakin rendah nilai semakin baik, dan R squared semakin dekat ke 1 semakin baik. Dari hasil output ini, linear regression keluar sebagai pemenang karena dia menampilkan MSE dan MAE terkecil. Kemudian yang kita pakai yaitu Canary Snake Board ranking 5 dan menampilkan MSE 5.240 dan MAE-nya 57. Mungkin sekian itu saja. Sebagai kesimpulan, melalui proses analisis, visualisasi, dan pemodelan yang sistematis, kita berhasil membangun sebuah model machine learning yang sangat efektif dalam memprediksi harga laptop. Proyek ini menunjukkan bagaimana data dapat diubah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.